Di jam setengah 2 pagi, saya kebangun dari tidur karena terdengar suara kain yang berkibar cukup keras. Dan kayaknya bukan suara ombak deh, tapi lebih kayak suara flysheet yang ditarik angin. Awalnya saya masih setengah sadar, mikir mungkin cuma hembusan angin biasa. Tapi setelah keluar tenda, saya langsung tahu angin malam ini beda banget. Flysheet udah lepas dari 2 titik, tali pengikatnya sobek, dan saat itu saya sadar, malam ini saya nggak bisa cuma tidur aja deh kayaknya, mesti berjaga. Beberapa hari sebelum Ramadan, kami ngerasa tuh pengen pergi sebentar. Bukan untuk liburan yang besar, bukan untuk hotel yang nyaman, cuma pengen camping 1 malam. Pantai di Malang Selatan kayaknya kerasa paling masuk akal. Nggak terlalu jauh dari Surabaya, dan masih bisa ditempuh dalam sehari perjalanan. Dari beberapa pilihan, akhirnya kami pilih Pantai Ngeliep. Alasannya simple, ombaknya juga katanya lebih tenang, dan nggak seramai pantai populer seperti Gua Cina atau Balai Kambang. Rencananya juga simple, berangkat subuh sampai sekitar jam 11, punya waktu cukup panjang untuk menikmati sore. Besoknya, beres-beres, siang pulang sebelum petang. Rapi, masuk akal, dan terlihat tanpa celah. Tapi realitanya, kami tidak berangkat jam setengah 5. Kami berangkat jam setengah 7. Masih optimis, ya udah paling molor sedikit. Di tol Japanan Pandaan, hujan turun cukup deras. Jarak pandang mungkin hanya 100 meter. Saya sempat berpikir, apakah ini pertanda perjalanan akan panjang? Tapi ternyata hujan cepat reda dan pelangi muncul di sisi barat. Perjalanan pagi lewat tol ternyata berbeda rasanya. Biasanya saya lewat siang atau sore. Kali ini matahari baru naik dan siluet pegunungan terlihat cukup jelas. Ada rasa syukur kecil di situ. Perjalanan belum sempurna, tapi masih indah. Jam 8:15 kami masuk Malang untuk cari sarapan. Entah kenapa kok ya terpikir pasar Klojen. Banyak pilihan kali ya pikir saya waktu itu. Dan ada satu yang kami incar, mie favorit. Tapi kami lupa satu hal, ini long weekend plus libur Imlek. Pasarnya seperti lautan manusia. Antrian mie yang kami incar itu sampai 1 jam. Kami mundur perlahan. Akhirnya mie ayam dan bakso yang lain jadi pilihan. Gak cukup lah buat kami. Lalu kok ada yang kurang ya? Di pagi di Malang kayaknya oke deh. Antriannya memang udah lebih pendek yang kami lihat, tapi proses pembuatannya hampir 50 menit. Di situ saya udah mulai ngerasa hari ini sepertinya tidak akan berjalan sesuai skenario. Jam 10 kami baru benar-benar melanjutkan perjalanan lagi. Menuju Pantai Malang Selatan ada beberapa jalur. Kami pilih Turen, Sitiarjo. Jalannya memang berkelok dan agak memutar, tapi relatif lebih aman untuk mobil kecil seperti kami. Saya memperkirakan sekitar 3 jam lagi sampai kayaknya ya. Tapi ternyata dari exit Sitiarjo menuju Pantai Ngeliepnya itu masih 1 jam lagi. Dan di titik itu saya mulai menerima bahwa hari ini memang tentang menyesuaikan diri. Kami sampai di pantai sekitar jam 3 sore. Pantainya lebih sepi dari yang saya bayangkan. Mungkin hanya 6 tenda termasuk kami. Tiket masuk 1 mobil dan 2 dewasa kurang lebih 30.000. Untuk anak-anak tiketnya tidak dihitung. Ada 1 warung yang terlihat ya. Toilet terpisah, pria dan wanita, dan menurut kami bersih dan cukup terawat. Hal-hal kecil seperti itu terasa penting kalau membawa keluarga. Di Pantai Ngeliep ini ombaknya memang lebih tenang. Hal tersebut dikarenakan bentuk geografis pantainya yang seperti teluk. Kami baru mulai mendirikan tenda jam 15.30, sementara anak-anak udah gak sabar bermain pasir. 1 jam kemudian tenda berdiri, kami duduk menikmati sore, tidak ada sinyal di sini, gak ada notifikasi, dan anehnya gak ada yang merasa kehilangan apa-apa.
malam itu begitu tenang. Setelah kami makan malam, kami duduk bercengkrama sambil menikmati deburan ombak, seolah tidak akan terjadi apa-apa. Malam itu gak ada rombongan dengan speaker keras. Syukurnya tidak ada keramaian juga, sehingga kami bisa tidur dengan cukup nyaman. Sampai jam 1:30 pagi, angin datang tiba-tiba. Flysheet saya terlepas, 2 titik ikatannya robek, dan pasak pun tidak cukup kuat untuk menahannya. Saya ganti dengan batu karang yang lebih berat. Tenda sebelah sempat terbang. Bahkan, mobil mereka pun terprosok pasir saat mencoba menahan angin dengan mobilnya. Di momen seperti itu, saya nggak lagi memikirkan itinerary, nggak lagi memikirkan view, tidak memikirkan footage. Saya cuma berpikir, tenda ini harus aman. Pagi datang seperti biasa, langit kembali cerah, anak-anak tetap tertawa, tetap bermain air, seolah badai tadi malam hanya cerita untuk orang dewasa. Dan saya menyadari sesuatu, kita sering datang ke alam untuk mencari tenang, padahal alam selalu mengingatkan, tenang itu bukan berarti tanpa gangguan. Perjalanan ini sederhana, cuma 1 malam camping sebelum Ramadan. Banyak rencana yang meleset, banyak waktu yang molor, ada angin yang gak terduga, tapi justru di situ ceritanya ada. Kami pulang bukan dengan foto terbaik, bukan dengan itinerary yang paling rapi, tapi dengan satu hal yang jelas. Dia boleh berencana, tapi tetap harus siap berjaga.